Ibu Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini oleh perkenan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kita masih hidup, bisa bernafas, bisa beraktivitas, dan saya berdoa supaya kita semua sehat. Kita akan belajar satu tema hari ini, yaitu ketika kita berada di penjara, dalam hal ini Paulus dan Silas di penjara Filipi. Nah, bagaimana situasi dan respon mereka di sana? Untuk itu saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 16. Saya baca 2 ayat saja. Sebenarnya ayat 19 sampai 40. Tapi saya baca 2 ayat saja, yaitu ayat 30 dan 31. Ini ayat terkenal sekali. Saya baca. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Nah, ketika berada di penjara, Paulus dan Silas tahu betul bahwa mereka masuk penjara atau mereka dipenjarakan oleh penguasa Filipi bukan karena mereka telah korupsi. Banyak orang yang dipenjara karena korupsi, mereka yang dipenjara karena narkoba, karena melakukan pembunuhan, pemerkosaan, ya, dan banyak kejahatan yang kriminal sampai mereka harus berada di penjara. Tapi Paulus tidak. Paulus dipenjara karena dia memberitakan Injil di kota Filipi. Dan kalau begitu, ini akan menentukan sikap Paulus dan Silas di sana. Tanpa proses, ya, mereka sudah dimasukin penjara. Nah, apakah ini sikap daripada penegak hukum yang arogan atau sewenang-wenang terhadap orang seperti Paulus dan Silas? Atau karena mereka orang baru, maka diperlakukan seperti itu? Tetapi apa yang terjadi? Biasanya orang di penjara biasanya tidak bebas. Ya, siapa sih yang mau masuk penjara? Nggak ada. Saya juga nggak mau. Terkurung di sana dalam jeruji besi. Paulus dalam kondisi yang seperti itu. Ya, dipasung atau terkurung dalam suatu ruang yang sempit, bolak-balik di situ kembali di situ lagi. Pasti mereka sedih, ada perasaan malu. Seseorang yang ayah masuk penjara pasti malu. Seseorang yang suaminya masuk penjara atau istri masuk penjara, itu ada malu. Ada perasaan ya tertekan, stres, depresi, juga tidak nyaman, apalagi terpisah dengan keluarga, pasti bete sekali. Tapi itulah yang terjadi pada kebanyakan orang berpenjara. Tapi Paulus dan Silas tahu satu hal, bahwa mereka di penjara tidak ada hubungannya dengan kriminal atau kejahatan. Mereka di penjara karena mereka memberitakan Injil Kristus. Yang kedua adalah sikap Paulus dan Silas. Apakah sikap mereka ketika diperlakukan tidak adil, dipenjarakan karena mereka memberitakan Injil? Maka ada 3 sikap penting yang kita baca dari teks ini, Kisah Rasul 16, 19 sampai 40. Yang pertama, bahwa di ayat 5 dikatakan, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan semua orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi yang dilakukan pertama Paulus adalah dia dan Silas berdoa. Di situasi yang sulit seperti ini, jangan kita pernah meremehkan arti berdoa. Jangan kita mengecilkan makna doa. Doa sangat penting. Kita teringat pada waktu Yesus di Taman Getsemani. Di sana pun dia berdoa. Nah, banyak kali kita dalam keadaan terjepit, baru kita ingat kita harus berdoa. Baru kita ingat bahwa kita terbatas dan membutuhkan Tuhan. Nah, di saat-saat seperti ini, di saat-saat krisis seperti ini, Alkitab menjelaskan bahwa Paulus dan Silas, mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, mereka menaikkan doa mereka kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa situasi apapun yang terjadi, doa mereka tetap mereka naikkan kepada Tuhan. Nah, doa tidak bisa dihalangi. Satu senjata rohani yang luar biasa, yang dalam begitu kita bicara, detik itu juga doa kita sampai ke surga, menembus dinding surga. Kenapa? Karena doa kita tidak lagi terbatas, karena kita berdoa kepada Bapa kita. Nah, Paulus dan Silas di situasi krisis, biasanya orang menjadi marah dan jengkel, apalagi diperlakukan tidak adil. Mereka bisa sangat frustrasi karena perlakuan seperti itu. Mereka bisa sangat jengkel karena diperlakukan seperti itu. Tapi Paulus dan Silas, mereka berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Jadi mereka memuji Tuhan. Ada orang bernyanyi tapi tidak memuji Tuhan. Tapi orang memuji Tuhan tidak harus bernyanyi. Tapi ini kombinasi, mereka bernyanyi dan memuji Tuhan. Nah, prinsip inilah yang sangat penting bagi kehidupan Paulus dan Silas. Hal yang ketiga ialah mereka itu berpikir positif. Mereka bertindak positif. Mereka mengandalkan Tuhan. Itu sebab mereka berdoa dan memuji Tuhan. Nah, dampak dari 3 sikap ini sangat penting bagi mereka berdua, tapi juga buat
kepala penjara dan juga bagi orang-orang yang berada di penjara yang sama, penjara Filipi. Apa yang menjadi dampaknya? Kita lihat bahwa tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Lalu kemudian dikatakan bahwa sendi-sendi penjara, pintu-pintu, jendela-jendela semua terbuka. Engsel-engselnya lepas. Dan yang terjadi adalah kepala penjara begitu takut dan panik. Dia berlari keluar menemui Paulus dan Silas. Dia kemudian tersungkur di kaki mereka berdua dan bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Pertanyaan kepala penjara adalah begini. Ketika dia berpikir bahwa orang-orang yang dalam penjara itu sudah kabur karena sendi-sendi penjara terbuka, dia salah karena orang-orang itu tidak kabur. Ini membuat dia heran. Karena sebab kalau mereka yang kabur, dia harus bunuh diri. Kenapa? Dia akan bertanggung jawab atas mereka yang kabur. Pada ini kasus gempa bumi, bukan kelalaian dia. Kalau penjelasan adalah gempa bumi dan penjaranya roboh dan napinya kabur, saya kira kepala penjara tidak bisa dituntut karena hal yang demikian, karena ini bencana alam. Kira-kira begitu. Tapi kalau dia lalai, ya bisa diproses untuk kesalahan ini. Tetapi dia ingin bunuh diri karena dia takut. Paulus mencegah dia dan berkata, jangan bunuh diri. Kami semua masih ada di sini. Dia kaget. Dan dia datang kepada Paulus dan Silas bersungkur bertanya, apakah ia harus perbuat supaya aku jangan dihukum? Tapi yang menarik ialah Paulus jelaskan dia yang kita baca tadi. Ya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Engkau dan dikatakan sesuruhmu akan selamat. Engkau dan sesuruhmu, dan itu terbukti. Kepala penjara itu begitu takut, begitu heran, begitu luar biasa takjub. Akhirnya membuka diri dan bertobat malam-malam itu. Keluarga juga bertobat malam-malam itu. Jadi dampak daripada tiga sikap ini, Paulus berdoa, Paulus memuji-muji Tuhan, dan Paulus itu mengandalkan Tuhan. Dia berpikir positif, bertindak positif. Terjadi gempa bumi yang hebat sekali. Sendi-sendi penjara lepas, tapi mereka tidak kabur. Kepala penjara hampir bunuh diri karena pikir orang sudah kabur semua, tetapi tidak. Dan ini membuat dia takjub. Dia datang kepada Paulus dan Paulus katakan, percayalah Tuhan Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus merupakan puncak dari pemaknaan mengapa Paulus ada di sana. Dia memberitakan Injil di situ, dan orang-orang di penjara sejak mereka memuji Tuhan dan berdoa mendengar itu. Dan ketika mereka tahu kepala penjara bertobat dan mempercayai Yesus dan seluruh keluarganya, itu memberi dampak bukan hanya pada diri kepala penjara dan keluarganya yang bertobat malam itu dibaptis, tapi juga seisi penghuni penjara mendengar kesaksian dan memberi dampak yang luar biasa pada mereka semua, juga Paulus dan Silas. Hal yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang di masa pandemi ini, banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak orang yang mengalami krisis keuangan. Dan bukan cuma itu, ada banyak dampak dalam pernikahan, dalam rumah tangga, dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, segala macam berdampak, dan dampaknya sudah setahun lebih. Tapi mari kita belajar teks ini. Bagaimana psikologi orang-orang di penjara? Cenderung mereka bersikap negatif, marah-marah, frustrasi, merasa terkurung, tidak bebas, mereka malu, sedih. Mereka mengalami pemberontakan, apalagi di perut tidak adil, tidak nyaman, bete sekali. Tapi barangkali kita kita memotret dari sikap ini, dari teks ini. Yaitu yang pertama adalah Paulus dan Silas tahu bahwa mereka di penjara bukan karena mereka berbuat dosa atau kriminalisasi atau mereka melakukan kejahatan atau yang seperti itu. Tapi mereka karena memberitakan Injil lah, memberitakan Injil Yesus lah, mereka di penjara Filipi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berdoa. Doa sangat penting. Lalu mereka menyembah Tuhan, sangat penting. Lalu mereka bertindak dengan baik, dengan positif, bertindak mengandalkan Tuhan dalam pengalaman ini. Nah, ini yang kemudian kita mau adopsi. Kita coba terapkan. Apakah ini gampang, Pak Tony? Apakah ini terlihat sederhana? Saya mengatakan ini sangat sulit dan tidak sesederhana kita bayangkan. Ini sangat sulit. Kita harus belajar sungguh-sungguh, dan bagaimana kita mengambil pelajarannya untuk kita terapkan di kehidupan kita. Ketika masalah datang, tantangan datang, apakah itu personal, apakah itu keluarga, bahkan masyarakat dan bahkan bangsa, bagi gereja di tengah-tengah situasi yang krisis yang sulit seperti ini, pandemi seperti ini. Maka kita belajar mengadopsi, kita belajar menerapkan prinsip yang sama yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika mereka di penjara. Diperlakukan tidak adil di sana. Tapi apa yang terjadi? Justru pemenjaraan mereka menyebabkan mereka bisa bersaksi kepada seisi lapas. Mereka bisa memberitakan Injil kepada kepala penjara, dan kepala penjara dan seluruh keluarganya malam itu percaya dan dibaptis, dan semua orang yang ada di lapas di penjara bersama Paulus dan Silas mendengar Injil yang diberitakan oleh Paulus. Dan yang paling hebat ialah Paulus bisa melihat bahwa
Di tengah-tengah situasi yang sesulit seperti itu pun, Paulus punya kesempatan yang luar biasa bagus. Paulus punya ruang untuk tetap bersaksi. Punya kesempatan untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Dan apa yang terjadi? Dampaknya besar. Dan makna pembicaraan Paulus ada di justru kesempatan Paulus untuk memberitakan Injil. Dan mungkin lewat peristiwa seperti inilah Paulus diizinkan Tuhan ke penjara supaya kepala penjara keluarganya, seluruh keluarganya mengenai Yesus dan betul-betul diselamatkan. Tetapi juga seisi penghuni penjara juga mendengar Injil. Saya ingin mengatakan begini, iman, pengharapan dan bahkan cinta itu hanya kata-kata yang kosong dan hambar dan tak bermakna. Sampai satu hari kita bersikap dan bertindak secara real, baru itu menjadi berarti. Marilah kita belajar dari sikap Paulus. Dia berdoa di saat yang paling sulit. Dia menyembah Tuhan dan mengenalkan Tuhan, sehingga dia punya kesempatan untuk bersaksi, memberitakan Injil. Dan dia melihat bahwa nama Yesus akhirnya dimasyhurkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Amin.